Gusti ora sari, manungso ake lupute. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Mazmur 121 ayat 3 dan 4. Perkataan Gusti ora sari sudah tidak asing lagi di telinga kita. Kalau kita sering baca firman Tuhan, sebenarnya berkali-kali melalui firman-Nya Tuhan meyakinkan kita bahwa Dia eksis, Dia selalu hadir. Dia juga hadir saat kita kecewa karena ditipu orang dan orang yang menipu hidupnya enak. Tuhan menasihatkan kita untuk tidak marah, tapi menantikan perbuatan Tuhan. Berdiamlah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkan panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Mazmur 37 ayat 7 sampai 9. Bahkan ketika orang yang memusuhi kita mengalami bencana, Tuhan mengingatkan kita untuk tidak menjadi gembira. Meskipun kenyataannya tidak jarang kita mengutuki orang yang kita benci, sehingga kita sangat senang ketika mereka mengalami bencana. Jangan bersuka cita kalau musuhmu jatuh. Jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok, supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat lalu memalingkan murkanya daripada orang itu. Amsal 24 ayat 17-18. Dalam hal ini sebenarnya kitalah yang sering tertidur. Kapan kesadaran rohani kita tertidur? Kesadaran rohani kita sedang tertidur ketika kita membenci musuh kita. Kesadaran rohani kita juga sedang tertidur saat kita melakukan dosa tanpa rasa bersalah. Kita juga bisa lengah atau terlena saat tak ada masalah. Di saat itulah kita bisa terlena. Ingat, Raja Daud jatuh dalam dosa berzina dengan Batseba saat ia santai dan tidak lagi berperang. Itu sebabnya ada pepatah dalam bahasa Jawa, menungso ake lupute. Manusia banyak lepas sasaran, banyak salah. Bagaimana supaya kita tidak terlelap secara rohani? Kita harus selalu eling lan waspodo, sadar dan waspada. Sebab itu, baiklah janganlah kita tertidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. 1 Tesalonika 5 ayat 6. Tuhan Yesus menasihati murid-muridnya kala Dia berdoa di Taman Getsemani, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Perhatikan, daging kita lemah, roh kitalah yang kuat. Jika kita terus memberi kenyamanan kepada daging kita, maka yang terjadi adalah spiritual kita lemah. Supaya kita selalu terjaga adalah banyak berdoa dan membaca firman secara rutin. Karena tidak ada seorang pun yang masih hidup di dunia yang imun terhadap dosa. Anda mengerti? Kemarahan dan kebencian adalah sikap yang mengakibatkan kewaspadaan rohani kita melemah.